Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini marilah kita menghampiri Tuhan, mengucap syukur kepadanya dan kembali menyerahkan hidup kita. Seraya juga kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi bekal bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau yang telah memberkati, menolong, dan melindungi kami sepanjang istirahat kami, membawa kami kepada hari baru yang kami yakin hari yang penuh berkat, yaitu hari ini kami akan merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, Shalom. Kembali bersama kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-7, ayat 17 dikatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah bahwa seseorang dikenal dari perbuatannya. Sebenarnya konteks pembacaan kita yaitu pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 adalah berbicara tentang pengajaran yang sesat. Sehingga Matius yang menurut inspirasi Tuhan, yang datang dari Tuhan, memberikan penjelasan bahwa orang yang sesat akan bertingkah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat pula, yang pada akhirnya akan semakin menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya ternyata perbuatan kita, karena itulah yang dilihat oleh orang lain. Segala sesuatu yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, biar bagaimanapun kita menyembunyikannya, itu pasti akan terlihat dari perbuatan kita. Apapun yang kita imani, bagaimana kita sungguh beriman kepada Tuhan ataupun tidak, itu akan terlihat juga di dalam tingkah laku hidup kita. Oleh karena itu, waspadalah di dalam bertingkah laku, waspadalah di dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, karena orang akan menilai kita dari semua apa yang kita telah perbuat. Saudara-saudara, dikatakan tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan dikatakan juga pada bagian ini bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan yang baik pasti akan ditebang. Orang-orang yang telah terjerumus dalam ajaran yang sesat, bisa saja dia mencoba menyembunyikan kesesatannya, bisa saja dia menyembunyikan bahwa dia itu sudah menyimpang dari kebenaran dengan cara-cara perbuatan-perbuatan tertentu dalam hari demi hari. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, sepandai-pandai tupai melompat atau meloncat, pasti dia akan jatuh pula. Saudara-saudara, bahwa yang kotor, yang najis, biar bagaimanapun suatu hari akan terlihat pula. Nah, Tuhan katakan bahwa jika ada pohon yang tidak baik, pasti akan ditebang. Artinya bahwa mereka yang mengajarkan dan juga menghidupi kehidupan yang sesat, pada akhirnya akan mendapatkan hukuman yang datang dari Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Sungguh beriman, percaya kepada Tuhan dan tidak tersesat. Itulah doa dan harapan saya. Dan oleh karena itu marilah kita berperilaku dengan perilaku yang baik agar kita menghasilkan yang baik. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang. Garam yang menggarami dunia ini
dan terang yang menerangi kegelapan di sekeliling kita. Kita akan menjadi sebuah harapan bagi yang lain demi menunjukkan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita berbuat baik. Karena kita memiliki Bapa yang baik, maka kita pun adalah orang-orang yang harus berbuat kebaikan. Kebaikan bagi pekerjaan Tuhan, kebaikan juga bagi dunia, kebaikan juga bagi keluarga kita, kebaikan bagi siapapun. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang berbuah kebaikan, yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi sesama kami. Tolonglah kami, berkati kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, biarlah Engkau yang menguatkan. Bagi mereka yang berkekurangan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan, ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami kepada Tuhan. Lalu sebentar lagi anak-anak-Mu akan beraktivitas. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati aktivitas mereka, ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di edisi berikutnya.